sudah ada data yang kemarin. Nah, di sini itu kita mau lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data kita ini itu normal atau tidak. Jadi pertama kita ke analyze, terus descriptive static, dan kita ke explore. Nah, di sini untuk di dependent list kita kasih masuk semua yang scale seperti umur, berat badan, tinggi badan, masa kerja, skala nyeri skala nyeri pos, dan IMT. Nah, kita ke plot. Nah, untuk histogramnya kita centang, dan kita centang juga ini normality plot with test. Kita continue dan oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita lihat pertama ini case-nya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat kalau misalnya tidak ada data yang hilang. Nah, kita ke test of normality. Nah, di test of normality ini ada Kolmogorov sama Shapiro. Jadi, kalau misalnya data sampelnya kita itu di bawah 50, kita pakai Kolmogorov. Tapi kalau misalnya sampelnya kita itu di atas 50, kita menggunakan Shapiro. Jadi karena sampel kita itu 50, jadi kita menggunakan Shapiro. Nah, di sini yang kita lihat itu adalah signifikansinya. Yang dimana kalau misalnya nilainya itu di atas 0,050, berarti dia itu normal. Tapi kalau misalnya di bawah 0,050 itu tandanya tidak normal. Nah, di sini itu yang normal itu hanya umurnya saja, yang ini dia ada 0,054. Jadi di sini ini yang normal hanya umur, tapi tidak masalah karena kita bisa transformasi data. Nah, transformasi data ini tuh untuk melihat apakah data kita itu bisa terdistribusi secara normal kembali atau tidak. Nah, caranya itu kita ke transform, compute variable. Nah, untuk ini tuh kita bisa klik all. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan log 10 atau len. Kita menggunakan pertama-tama log 10. Nah, tadi kan yang normal itu hanya umur, sedangkan BBTB masa kerja, prepos, dan indeks masa tubuhnya kan tidak normal. Jadi pertama kita lakukan di berat badan terlebih dahulu. Nah, di sini target variabelnya kita tulis transform BB underscore LG 10. Kita oke. Nah, di sini memang di output memang dia tidak tertampilkan, tapi dia tertampilkan di sini di untituled. Nah, di sini sudah ada data transformnya. Nah, selanjutnya kita learn. Kita ke compute variable lagi, kita reset, cari learn. Kita masukkan berat badan. Kita tulis di sini seperti tadi, transform underscore bb underscore, kita tulis ini learn. Oke, terus kita oke. Terus kita ke untituled lagi. Nah, di sini sudah ada data transformnya untuk yang learn, tapi ini kan untuk BB saja, jadi kita lakukan ke semuanya.
Nah, di sini sudah ada nih. Jadi kita sudah transform INT, pos, pos nyarinya, pre nyarinya, masa kerjanya, tinggi badannya, dan juga berat badannya. Baik, selanjutnya itu setelah kita melihat yang kita lihat tidak normal, lalu kita transformasikan data. Nah, inilah hasil dari transformasi data tersebut. Nah, setelah kita transformasikan data, kita akan uji normalisasinya kembali. Nah, kita masuk di deskripsi statis, lalu kita masuk ke explore. Nah, setelah kita transformasi datanya akan jadi seperti ini. Jadi kita Ctrl Shift saja, lalu kita masukkan ke dependent. Nah, kita masuk ke plot, lalu kita pilih bagian histogram, lalu normality plot with test. Nah, setelah itu kita continue dan kita klik OK. Nah, di bagian ini sudah jadi datanya, data yang setelah kita transformasi. Nah, setelah itu kita akan uji lagi, karena di penelitian ini kita memakai penelitian uji berpasangan atau variabel dengan yang sama. Jadi kita akan menguji antara skor nilai pre dengan skor nilai post menggunakan hipotesis berpasangan. Jadi kita menggunakan t-test berpasangan. Nah, caranya itu kita masuk ke analyze. Jadi t-test berpasangan ini dia itu adalah uji yang dilakukan untuk mengukur dua kali pengukuran pada variabel yang sama. Jadi kita ke analyze lalu compare min. Nah, kita tekan pada variat sampel t-test. Nah, di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Jadi kita mau melihat perbedaan antara variabel 1 dengan variabel 2. Jadi kita masukkan skala nyeri pre dan skala nyeri post. Jadi kita mau melihat apakah ada perbedaan antara skala nyeri pre dan skala nyeri post. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bagian nilai signifikansinya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah nilai signifikansinya. Jadi untuk membuktikan adanya perbedaan nilai antara variabel 1 dan 2 itu, nilai signifikan di bawah ini harus di bawah dari 0,05. Jadi pada bagian ini, pada bagian signifikansi ini ternyata ada perbedaan pada skala nyeri pre dan skala nyeri post. Jadi di atas 0,5 berarti tidak ada perbedaan, sementara jika di bawah 0,5 berarti ada perbedaan. Nah, berarti di t-test ini antara skala nyeri pre dan post ternyata ada perbedaan yang signifikansi. Jadi di sini teman saya sudah lakukan uji t-test yang dimana hasilnya itu menunjukkan tidak ada perbedaan karena hasil sek-nya itu di bawah 0,05. Nah, semisalnya datanya itu tidak terdapat perbedaan dalam artian di atas 0,05 akan dilakukan uji Wilcoxon. Nah, adapun untuk uji Wilcoxon itu yang pertama kita ke bagian SPSS-nya analyze. Kita analyze, habis itu kita di bagian non parametric tes, kemudian legalisi dialog di bagian true related sample. Nah,
Di sini kita masukkan di bagian variabel 1 nyeri pre dengan nyeri post. Langsung kita oke. Nah, sini sudah didapat hasilnya. Ada range dan tes statistik. Nah, bisa kita perhatikan di bagian negatif range-nya itu berarti terjadi penurunan, sedangkan positif itu terjadi peningkatan. Nah, berarti ini datanya sudah terdapat perbedaan. Karena di bagian negatifnya itu terdapat 48 responden, dalam artian terdapat penurunan nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Nah, ini untuk TAIS-nya itu terdapat dua kesamaan dari dua datanya ini dengan total 50 responden. Nah, untuk mean range-nya atau peningkatannya itu sebanyak 24,50. Sementara ada sum of range-nya itu ada 1176. Nah, berarti dalam artian di sini tuh terdapat penurunan intensitas nyerinya. Nah, setelah itu kita juga bisa perhatikan di bagian statistiknya untuk menguji apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak. Nah, hipotesis kita itu diterima atau tidak ketika nilai dari psi-nya ini tuh di bawah 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai psi-nya ini tuh di bawah 0,05 atau 0,000, yang dimana hipotesis kita diterima. Dalam artian terdapat pengaruh program latihan terhadap penurunan intensitas nyeri. Oke, selanjutnya di sini yang akan saya lakukan ialah menguji korelasi antara masa kerja dengan skala nyerinya sebelum dilakukan tes. Oke, kita bisa langsung ke analyze. Kemudian kita bagian correlate, bivariate. Nah, kita pilih yang akan kita uji korelasinya atau hubungannya. Jadi antara masa kerja dengan skala nyeri. Kita langsung oke saja di sini. Oke, jadi sini sudah tertampil daripada korelasinya. Nah, di sini untuk korelasinya kita bisa lihat di bagian side-nya dari masa kerja dengan nyeri pre atau sebelum. Nah, di sini tertampil 0,001 dalam artian terdapat korelasi atau hubungan. Ketika nilai psi-nya itu di atas 0,05 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Nah, kita bisa juga lihat di bagian person correlate-nya seberapa erat korelasi dari masa kerja dengan skala nyeri pre-nya. Kita bisa lihat di catatan. Nah, untuk nilai person correlate-nya itu di antara 0,41 sampai dengan 0,60 dengan korelasi sedang. Ini di nilai person correlate-nya. Nah, dengan sampel 50 orang. Oh, wow.